Ketakutan karena video tak sepenuhnya akan disebar, dia memohon pada korban untuk menghapus video juga foto di HP-nya. Namun sayang, walaupun korban berkata telah menghapusnya, pelaku tak percaya. Lantas ia mengambil handphone milik korban untuk membuktikan perkataannya. Namun bukannya diberi, korban malah menghalang-halangi, membuat pelaku yakin jika korban belum menghapusnya. Karena udah kesal, akhirnya pelaku memukul serta menusuk tubuh korban dengan cara yang teramat brutal. Hai teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Yang baru aja menemukannya, mohon bantuannya dengan subscribe dan tekan lonceng notifikasinya ya. Video ini Mia rangkum dari beberapa media informasi terpercaya tanah air dan menjadikannya sebagai alur cerita, semoga dapat dengan mudah untuk dipahami. Warga Kampung Pesawaran, Lampung dibuat geger karena menghilangnya seorang gadis remaja yang masih duduk di sekolah menengah pertama berinisial IT. Berawal pada tanggal 5 September tahun 2022, IT berpamitan pada orang tuanya dengan alasan untuk membeli kerupuk di warung sebelah pada pukul 6 sore. Namun ditunggu hingga larut malam, IT tak kunjung pulang, membuat kedua orang tuanya menjadi cemas dan menduga jika terjadi masalah pada sang anak. Ponselnya juga tidak bisa dihubungi, segala upaya telah mereka lakukan, bertanya pada tetangga hingga teman anaknya yang sekiranya mereka kenal, namun tak jua menemukan keberadaan putrinya. Karena merasa kejadian ini di luar dari sifat IT, keluarga pun segera meminta bantuan warga untuk mau ikut mencari anaknya. Pencarian itu dimulai pada pukul 9.30 malam. Keadaan kampung yang masih gelap dan sepi karena dikelilingi pepohonan membuat mereka ekstra hati-hati dalam melangkah. Saat proses pencarian itu, ada warga yang berkata jika melihat korban dibonceng motor oleh seorang laki-laki yang diperkirakan masih bocah juga. Saksi menambahkan, mereka berdua pergi ke arah Dusun Kalirejo pada pukul 6 sore. Setelah itu saksi tidak tahu lagi kemana tujuan mereka. Meskipun begitu, keluarga tetap tidak mengetahui siapa remaja pria yang saksi maksud, karena ponsel korban juga sudah tidak bisa dihubungi lagi. Sementara itu orang tua IT cuma bisa menangis dan berdoa agar sang anak kembali pulang dengan selamat juga sehat. Akhirnya pada jam 6 pagi di keesokan hari, warga berhasil menemukan IT yang tengah terbaring di atas tanah di sisi hutan perkebunan karet dan rupanya sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan cara yang amat sadis. Kemudian polisi yang telah tiba di lokasi karena sebelumnya dihubungi oleh warga desa segera mengamankan area lokasi, tentunya untuk mencari barang bukti lain yang mungkin saja bersangkutan dengan tewasnya korban. Setelah proses olah TKP selesai, jasad IT dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung untuk dilakukan visum. Dan hasilnya adalah korban ternyata diruda paksa dulu sebelum meninggal, dan penyebab kematiannya adalah luka mengangat pada bagian leher. Jelas, kelakuan seperti ini hanya bisa dilakukan oleh sosok psikopat. Keluarga yang mengetahui jika remaja putri mereka telah tewas menjadi histeris dan tak terkendali. Namun dalam kesedihannya mereka juga harus membantu polisi untuk mengungkap pembunuh anak mereka. Karena saat itu juga tim penyidik meminta keterangan dari keluarga, tetangga juga saksi lainnya. Dan dari keterangan mereka, merujuklah pada satu nama seorang remaja pria yang tak lain adalah tetangga korban sendiri. Dan rupanya dia tengah menjalin asmara dengan korban IT. Terduga pelaku dihampiri petugas saat tengah bekerja di ladang yang tak jauh dari arah TKP. Saat dijemput itulah, remaja pria itu cuma menunduk seolah tahu akan ditangkap dan dijebloskan dalam sel penjara yang dingin. Singkat waktu, terduga pelaku yang diinterogasi oleh tim penyidik dengan menyodorkan beberapa barang bukti juga memeriksa riwayat ponsel korban dan pelaku. Remaja yang bernama Kamal Rajab Saputra berusia 21 tahun itu akhirnya mengakui perbuatannya telah menghabisi nyawa kekasihnya sendiri. Tanpa bertele-tele, ia menjelaskan perjalanan kisah cinta mereka berdua dan juga menceritakan kronologi detail hingga korban meregang nyawa di tangannya.
Antara keduanya telah menjalin hubungan spesial semenjak 1 bulan yang lalu. Namun sayangnya walaupun korban masih berusia 15 tahun, ia memiliki gaya pacaran yang luar biasa dengan Kamal. Pada kenyataannya antara korban dan pelaku sering membicarakan perihal hubungan dewasa. Dan yang paling sering adalah mereka ini saling mengirim foto tak senonoh ya. Karena penonton Mia udah 20 tahun ke atas, kayaknya nggak perlu Mia jelasin lagi deh ya contoh foto tak senonoh tersebut. Yang jelas, mereka berdua menikmati hari-harinya dengan bertukar foto lucu itu, yang menjadikannya suatu kebiasaan. Jika IT telat mengirim foto, Kamal pasti mengingatkan, begitu juga sebaliknya. Pokoknya bagi mereka berdua hal tersebut adalah wajar. Hingga suatu hari terjadi konflik yang menegangkan. Entah masalahnya di mana, mungkin karena sama-sama masih remaja dan yang satu masih di bawah umur. Percekcokan di antara keduanya tak terhindarkan. Ini membuat Kamal merasa khawatir. Sebabnya jika mereka berdua berpisah secara sepihak, bisa jadi foto itu akan dijadikan alat dan mungkin saja akan tersebar ke orang lain. Pikiran ini terus saja mengganggu. Ia benar-benar khawatir jika pacarnya itu tidak bisa menjaga rahasia. Dan bila foto itu tersebar, tamatlah riwayat mereka berdua. Begitu pikirnya. Kemudian Kamal berusaha meminta agar IT mau menghapus semua foto yang tak senonoh di ponselnya. Entah apa jawaban IT, yang jelas dari berita yang telah beredar, IT berulang kali mengaku jika foto-foto berikut video mereka telah dihapus olehnya hingga tak tersisa satupun. Disclaimer ya teman-teman, Mia tidak menemukan berita jika mereka telah berhubungan badan. Yang ada mereka cuma kirim-kiriman foto dan video bugil saja. Mendengar jawaban dari IT, bukannya lega, Kamal tidak mempercayainya. Hingga di hari Senin tanggal 5 September itulah, tepatnya pukul 6 sore, Kamal yang semakin galau meminta janji temu saat itu juga pada IT. Gadis itu pun mengiyakan, dan IT pamit pada orang tuanya untuk membeli kerupuk sebentar saja. Lantas, IT pergi dengan berjalan kaki. Namun sekitar beberapa langkah dari rumahnya, rupanya si Kamal udah menunggu dengan sepeda motor miliknya. Segera saja mereka berdua pergi ke area perkebunan karet yang lumayan jauh dari pemukiman warga. Di waktu maghrib, mereka malah berhenti di bawah pohon besar di area hutan dan melakukan misi cocok tanam hingga burung kecil Kamal bernyanyi riang gembira. Setelah itu keduanya terlibat perbincangan serius. Kamal mendesak korban untuk meminjamkan HP-nya dan membuktikan jika seluruh foto yang ia punya telah dihapus. Namun bukannya memberikan nih, korban malah memegang erat HP-nya. Ini membuat Kamal semakin kesal. Jadinya mereka berdua malah rebutan HP. Sayangnya karena udah kesel setengah mati, pelaku mengambil ikat pinggang dan melilitkannya ke leher korban. Namun karena IT masih memberontak, ia mengambil botol kaca yang ada di sekitar sana, kemudian memecahkan botol itu dan pecahannya diikat ke leher IT hingga hampir terputus. Noda merah pun keluar membanjiri pakaian korban. Tak hanya disayat, dengan brutalnya si Kamal menusuk juga leher korban dengan pecahan botol yang ada di genggamannya. Tentu membuat tangannya dipenuhi cairan merah milik kekasihnya itu. Setelah mengetahui korban tak berdaya, pelaku kabur melarikan diri hingga ia tertangkap pada tanggal 7 September atau selang 1 hari sejak pembunuhan itu terjadi. Berkat kesaksian dari 6 orang warga yang melihat terakhir kali korban dibonceng oleh pelaku masuk ke area perkebunan karet. Dalam interogasinya menurut Kabid Humas Polda Lampung yaitu Kombes Jahwani Pandra Arsyad, motif pelaku adalah ingin mengambil ponsel korban untuk menghapus foto tak senonoh mereka berdua. Dengan ini pelaku dijerat dengan 4 pasal sekaligus, antara lain pasal 338, pasal 365, pasal 81, dan pasal 76. Dan ancaman hukumannya adalah penjara seumur hidup. Baik teman-teman, pelajaran khususnya untuk para orang tua agar lebih memperhatikan putra-putri mereka apalagi yang masih di bawah umur. Dan yang paling penting adalah jangan keluar saat maghrib, karena waktu ini sangat singkat. Gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah di rumah.
Kalau gitu Mia mau undur diri dulu, mohon maaf banget jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!